Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Selamat datang di siaran televisi kampus YIN Kerinci, SIF TV, progresif dalam informasi. Rangkuman informasi penting dan menarik seputar kampus YIN Kerinci 1 bulan kami hadirkan untuk Anda. Informasi pertama, UPT TPD YIN Kerinci bersama dengan perwakilan Telkom Jambi melaksanakan pemetaan instalasi pemasangan jaringan internet bertempat di Gedung Baru Perpustakaan YIN Kerinci pada 28 November lalu. Kanit TPD menyebutkan kegiatan pemetaan instalasi baru berjalan dengan baik. Unit Pelayanan Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau UPT TPD Institut Agama Islam Negeri Kerinci bersama dengan perwakilan Telkom Jambi Selasa 28 November lalu telah melakukan perencanaan serta pemetaan rangkaian instalasi jaringan internet di Gedung Baru Perpustakaan YIN Kerinci. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pemasangan jalur optik dan kabel LAN atau Local Area Network di gedung yang rencananya akan rampung di pertengahan tahun 2024 ini dapat sesuai dengan kebutuhan, aman, stabil, dan tidak mengganggu estetika gedung tersebut. Kepala UPT TPD YIN Kerinci, Ade Putra Hayat MPD menyampaikan, sejauh ini pemetaan instalasi baru jalur internet di gedung tersebut berjalan dengan baik. Berdasarkan peninjauan di lapangan, seluruh ruangan pada gedung siap untuk dialiri lalu lintas internet yang mumpuni serta dapat dioptimalkan penggunaannya nanti. Ini kita sudah melakukan survei pengecekan terhadap ruangan-ruangan yang ada di Gedung Baru Perpustakaan YIN Kerinci ini. Nah, targetnya kami hasil survei tadi sudah memapping ke depannya harapannya seluruh ruangan dan gedung ini terkoneksi dengan jaringan internet. Tadi juga didampingi bersama Pak Iwan, kemudian lagi Pak Walimun, sudah dapat terkoordinir. Kita sudah bisa memetakan mana titik akses yang akan dipasangkan jaringan WiFi. Iwan Sitohang selaku Account Manager Telkom Jambi mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya telah mendapatkan data demi memastikan proses instalasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Iwan juga berharap prosesnya dapat serentak dilaksanakan dalam waktu dekat segera mungkin. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan instalasi bersama dengan tim dari Jambi. Nanti kita akan koordinasikan untuk dikirimkan ke YIN Kerinci. Dalam waktu dekat diperkirakan sekitar 2-3 minggu ke depan kita akan lakukan instalasi, yaitu pemasangan jaringan internet, jaringan kabel optik dan juga kabel LAN untuk memenuhi seluruh ruangan supaya tidak ada blank spot di gedung perpustakaan baru ini. Terkait hasil peninjauan, pihak Telkom sudah melakukan koordinasi dengan teknisi mengenai jalur instalasi jaringan internet, sehingga nantinya tidak akan mengganggu tampilan gedung, baik itu dari luar maupun dari dalam. Untuk instalasi jaringan Telkom sendiri di gedung perpustakaan yang baru ini tidak merubah estetika atau bentuk dari keindahan gedung itu sendiri, dan juga tetap menjamin layanan kestabilan di sisi Telkom untuk kebutuhan di perpustakaan yang baru ini tetap terjaga dan aman. Pemetaan instalasi koneksi internet ini tentunya akan menjadi suatu upaya untuk dilakukan oleh YIN Kerinci demi memaksimalkan fasilitas teknologi digital terbaik di seluruh sudut kampus YIN Kerinci. Dengan hadirnya koneksi internet yang optimal, seluruh sivitas akademika YIN Kerinci diharapkan menjadi kemudahan mengakses informasi dan komunikasi digital, sekaligus mewujudkan YIN Kerinci sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Bertempat di Aula Gedung Kuliah Terpadu SBSN Kampus Utama YIN Kerinci, BIMTEK Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD digelar pada tanggal 1 sampai dengan 2 Desember lalu.
Dengan menghadirkan Kosma setiap jurusan, kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya validitas data akademik. Melalui Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Bangkalan Data atau UPT-TPD YIN Kerinci menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK, Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab kampus YIN Kerinci dalam memastikan tervalidasinya seluruh data mahasiswa secara optimal. Bertempat di Aula Gedung Terpadu SBSN YIN Kerinci, Jumat 1 Desember lalu. BIMTEK ini menghadirkan seluruh komisariat mahasiswa atau KOSMA sebagai perwakilan kelas setiap program studi atau prodi di kampus YIN Kerinci. Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh pihak UPT-TPD YIN Kerinci demi memberikan edukasi tentang pentingnya kelengkapan dan kerapihan data seluruh mahasiswa. Ade Putra Hayat MPD, selaku Kepala UPT-TPD menyebutkan, KOSMA sebagai mediator yang efektif bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya. Pentingnya data akademik seluruh mahasiswa harus rapi, lengkap, dan terverifikasi, supaya tidak terjadi kendala yang akan merugikan mahasiswa nantinya. Apresiasi juga dilayangkan oleh Wakil Rektor 1 YIN Kerinci, Ahmad Jamin MAG, kepada UPT-TPD YIN Kerinci, sebab penyelenggaraan BIMTEK SIAKAT ini dapat terlaksana dengan baik di tahun 2023. Jamin berharap perihal perlengkapan dan validasi data mahasiswa ke depan dapat berjalan dengan tepat dan efektif. YIN Kerinci juga terus bersinergi membangun digitalisasi demi kemudahan pengelolaan data mahasiswa YIN Kerinci. Ya, pertama kita mengapresiasi teman-teman TPD sudah menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang penggunaan SIAKAT ini bagi mahasiswa YIN Kerinci. Kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan awareness, kesadaran, dan literasi mahasiswa dalam menggunakan SIAKAT ini. Agung Tri Prasetya MPD selaku Ketua Pelaksana sangat bersyukur atas antusias para undangan kegiatan kali ini. Ia menyebutkan kegiatan BIMTEK ini menjadi harapan besar kampus YIN Kerinci dalam menumbuhkan literasi data digital seluruh mahasiswa, terutama kepada mahasiswa baru. Sebagai panitia, kami bersyukur ya dengan kehadiran saudara-saudara mahasiswa yang banyak. Dan kami harap bahwa setiap mahasiswa ataupun KOSMA nantinya akan menjadi agen, akan menjadi bagian juga dalam penyempurnaan sistem akademik yang ada di kampus. Terutama sekali kita mengharapkan penggunaan data yang lengkap dan juga bentuk keoptimalan akademik itu terjadi di kampus kita. Seluruh KOSMA perwakilan mahasiswa yang diundang untuk menghadiri acara ini tentunya diharapkan dapat menjadi perpanjang tangan dengan menyampaikan hasil BIMTEK kepada rekan mahasiswa di kelas masing-masing. Aplikasi SIAKAT YIN Kerinci merupakan suatu sistem database krusial yang menampung seluruh informasi mahasiswa dengan lengkap dan rapinya pendataan. Pada aplikasi SIAKAT YIN Kerinci, otomatis kampus mudah untuk melakukan kegiatan administrasi institusi, dan tentunya menjadi syarat untuk kelulusan. Anda terdata, Anda diwisuda. Fakultas UAD YIN Kerinci gelar webinar berskala internasional ISIS 2023 dengan mengangkat tema Repositioning and Reformulating Islamic and Societal in the Era of Artificial Intelligence Technology. Dekan Fakultas UAD berharap kegiatan ini dapat membuka cakrawala baru bagi mahasiswa YIN Kerinci. Fakultas Usmuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kerinci sukses melaksanakan International Conference on Islamic Studies atau ISIS tahun 2023 dengan mengangkat tema Repositioning and Reformulating Islamic and Societal in the Era of Artificial Intelligence Technology. Seluruh artikel ilmiah yang dipresentasikan pun tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis.
Pemateri yang dihadirkan juga tidak tanggung-tanggung, berasal dari 3 negara, yakni Malaysia, Australia, dan Brunei Darussalam. Pembahasan pun tidak terlepas dari topik utama tentang relevansi dan harmoni di antara penyesuaian nilai ulang, norma dan praktik keagamaan, serta sosial dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Wakil Dekan 3, Dr. Norman Ohira MPD mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah untuk membiasakan mahasiswa YN Kerinci, khususnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, terbiasa dengan bahasa asing guna membuka wawasan global, sehingga proyeksinya ke depan, mahasiswa YN Kerinci mampu berkolaborasi dengan akademisi yang berasal dari luar negeri. Harapannya yang pertama membuka cakrawala kita, mengajak sivitas akademika kita untuk menjadikan wawasan global dalam pelaksanaan kegiatan akademik, sehingga kita terhubung dengan jaringan ilmuwan atau akademisi di luar kita. Living Quran menjadi salah satu materi menarik yang dipresentasikan. Living Quran ini adalah suatu pendekatan dinamis terhadap kajian-kajian Al-Quran yang memungkinkan interpretasi atau tafsir makna Al-Quran dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Dr. Jalwis, selaku Dekan Fakultas UAD mengungkapkan, jika tujuan dari diadakannya kegiatan ini tidaklah terlepas dari semangat memperkaya khazanah wawasan mahasiswa di fakultas tersebut. Ia memahami konteks ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat kaya sehingga memerlukan perspektif baru dalam kajian dan inovasinya. Webinar ini menurutnya menjadi salah satu upaya fakultas memberikan ruang akademik yang lebih mumpuni. Kita berharap dengan kegiatan ini akan memberikan wawasan baru kepada mahasiswa sehingga mereka tidak tertinggal terhadap informasi-informasi Menyoroti peran ilmu keislaman dalam memacu pertumbuhan ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI YN Kerinci juga turut menggelar webinar internasional. Dalam konferensi yang diadakan pada Rabu 20 Desember kemarin, kolaborasi riset ilmiah diharapkan mendorong mahasiswa aktif dalam mengamati pertumbuhan ekonomi dunia dan dampaknya bagi negara Indonesia. Dengan menggagas tema Empowering Economic Growth, the Contribution of Islamic Economics, Business and Finance, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI YN Kerinci juga turut menggelar konferensi mahasiswa tingkat internasional. Kegiatannya bertajuk International Student Conference on Islamic Economics, Business and Finance, menyoroti tentang peran keislaman dalam memacu pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala global dan nasional. Mengundang 2 pakar ekonomi, Anton Bawono dari Universitas Islam Negeri Salatiga dan Muhammad Anur Rahim Mas'ad dari Universitas Sains Islam Malaysia. Kegiatan ini fokus pada substansi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan asas ekonomi dan bisnis secara islami. Selaku Wakil Dekan 3 FEBI, Dr. Eko Sujadi MPD Kons mengaku, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar oleh fakultasnya sebagai wadah bagi mahasiswa supaya terbiasa tampil aktif mengisi forum ilmiah melalui presentasi karya tulis yang berkualitas. Kegiatan ini kan untuk spesial untuk mahasiswa sebenarnya. Jadi ajang untuk mahasiswa. Jadi tentunya di sini kami menginginkan bahwa mahasiswa terlatih untuk berbicara dalam forum ilmiah melalui kegiatan penyampaian materi yang mereka lakukan dari paper-paper yang mereka susun gitu. Dengan memahami karya ilmiah secara teoritis dan konseptual, mahasiswa diharapkan dapat memahami fakta empiris terkait wawasan kewirausahaan yang secara inklusif berdampak strategis dalam bidang perbankan syariah, ekonomi makro dan mikro, teknologi keuangan hingga etika ekonomi keislaman. Konferensi ini juga membuka peluang terjalinnya kolaborasi lintas ilmu, menciptakan penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Perpaduan aspek keislaman
dengan ilmu ekonomi konvensional bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang sehat dan positif ke depannya. Harapan ke depan bahwa mahasiswa kita melek dengan teknologi perubahan yang berkaitan tentang ekonomi Islam dan bisnis Islam di dunia nyata. Sekian informasi yang kami rangkum, tetaplah bersama kami. Untuk informasi terbaru melalui platform media sosial YAIN Kerinci, segenap tim produksi SIF TV dan Humas YAIN Kerinci merangkum. YAIN Kerinci, kampus progresif, kampus puncak ilmu pengetahuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.